Halo teman-teman, kami dari kelompok Astronaut 2 ingin mempresentasikan tentang bab wirausaha kerajinan untuk pasar lokal. Apakah kalian sudah siap? Yuk kita mulai. A. Perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Yang pertama, pengertian pasar lokal dan potensinya. Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi jual beli barang ataupun jasa. Pasar lokal adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu kota tempat produk itu dihasilkan. Kerajinan pasar lokal adalah pasar yang hanya ada atau hanya terdapat pada suatu daerah atau wilayah tertentu saja. Contohnya kerajinan batik. Pasar dapat dibagi berdasarkan kesamaan perilaku dan pembeli. Pembagian pasar tersebut dikenal dengan segmentasi pasar. Segmentasi pasar sasaran dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu geografis atau tempat. Yang kedua demografis, meliputi usia, gender, bangsa, etnis, pekerjaan, dan tingkat ekonomi. Yang terakhir ada psikografis, meliputi karakter kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Yang kedua ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan usaha. Apa itu perencanaan usaha? Perencanaan usaha adalah tindakan atau langkah-langkah yang akan dilakukan ketika akan memulai sebuah usaha. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan usaha. Yang pertama ada ide usaha. Ide usaha adalah konsep, pikiran dan pengetahuan, sebuah mental, pandangan, keyakinan, atau rencana dari kegiatan-kegiatan usaha. Ide usaha terdapat beberapa sumber, di antaranya adalah yang pertama, kebutuhan dan permintaan pasar. Yang kedua, keterampilan dan pengalaman pribadi. Yang ketiga, survei. Yang keempat, hobi atau minat. Yang kelima ada brainstorming. B. Peluang usaha. Peluang usaha adalah sebuah kesempatan untuk menjalankan kegiatan bisnis atau usaha. Nah, untuk dapat disebut bagus, suatu peluang usaha atau bisnis harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. 1. Permintaan yang nyata. Permintaan yang nyata yaitu merespons kebutuhan yang tidak dipenuhi atau mensyaratkan pelanggan yang mempunyai kemampuan untuk membeli dan bisa memilih. 2. Mencapai tujuan. Mencapai tujuan yaitu memenuhi tujuan dan aspirasi dari orang atau organisasi yang mengambil resiko. 3. Ketersediaan sumber daya dan keterampilan. Ketersediaan sumber daya dan keterampilan yaitu terjangkau oleh pengusaha dari segi sumber daya, kompetensi, dan persyaratan hukum. 4. Kompetitif. Kompetitif yaitu dapat mengimbangi lebih baik atau sama dari sudut pandang pelanggan dibandingkan dengan produk atau jasa yang tersedia. 5. Pengambilan investasi atau return on investment, yaitu memberikan hasil dalam jangka waktu cepat, lama, dan tepat waktu. Selanjutnya, kita dihadapkan oleh proses penyaringan dan penilaian sebuah ide dan peluang usaha. Nah, berikut adalah faktor-faktor yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai sebuah peluang usaha. 1. Kondisi industri dan pasar. 2. Lamanya masa peluang produk. 3. Tujuan pengusaha dan kompetensi yang dimiliki pengusaha. 4. Pengelola tim. 5. Persaingan. 6.
modal, teknologi, dan sumber daya. 7. Kondisi lingkungan, politik, ekonomi, hukum, dan kebijakan pemerintah. C. Analisis peluang usaha dengan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu kajian terhadap lingkungan, internal, dan eksternal perusahaan. Analisis SWOT meliputi faktor-faktor sebagai berikut. 1. Strength atau kekuatan. Strength atau kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain yang akan mendukung usaha kita dalam mencapai target. 2. Weakness atau kelemahan. Weakness atau kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja pelaku usaha. 3. Opportunity atau peluang. Opportunity atau peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan, seperti perubahan teknologi dan meningkatnya hubungan antara perusahaan dengan pembeli atau pemasok merupakan gambaran peluang bagi perusahaan. 4. Threat atau ancaman. Threat atau ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. D. Sumber daya usaha. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikategorikan atas 6 tipe sumber daya, atau 6M, yaitu sebagai berikut. 1. Man atau manusia. Manusia merupakan unsur manajemen yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan atau wirausaha. Keberhasilan dalam mengelola sumber daya manusia yang terlibat dalam suatu wirausaha merupakan salah satu faktor keberhasilan wirausaha. 2. Money atau uang. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Oleh karena itu, uang merupakan unsur yang penting untuk mencapai tujuan, karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. 3. Material atau fisik. Perusahaan umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, melainkan membeli dari pihak lain. Untuk itu, manajer perusahaan berusaha untuk memperoleh bahan mentah dengan harga yang paling murah dengan menggunakan cara pengangkutan yang murah dan aman. 4. Machine atau teknologi. Mesin memiliki peranan penting dalam proses produksi setelah terjadinya revolusi industri dengan ditemukannya mesin uap, sehingga banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin. 5. Method atau metode. Membuat metode harus mempertimbangkan tujuan usaha yang ingin dicapai, anggaran uang, waktu produksi, dan sumber daya manusia. 6. Market atau pasar. Pengetahuan tentang pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam wirausaha. Mempertahankan target pasar yang dituju sangat penting. Hal ini karena persaingan yang semakin ketat, sehingga memaksa usaha harus mempunyai strategi pemasaran yang tepat demi mempertahankan segmentasi pasar. Administrasi usaha. Administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Administrasi usaha terdiri atas yang pertama yaitu perizinan usaha. Salah satunya adalah daftar izin usaha yang dibutuhkan ketika ingin memiliki perusahaan. Izin usaha yaitu suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan. Hal ini pun diatur dalam peraturan daerah dan peraturan dari Kementerian Perdagangan. Adapun surat izin usaha yang harus dipersiapkan yaitu SKDU atau surat keterangan domisili usaha.
adalah surat pernyataan atau bukti yang sah berkaitan dengan keberadaan suatu usaha atau perusahaan. Pihak yang berwenang untuk mengeluarkan SKDU adalah kantor kelurahan tempat perusahaan tersebut menjalankan usaha dengan ditandatangani oleh lurah dan pada umumnya diketahui dan ditandatangani pula oleh pihak kecamatan. Berikutnya yaitu ada situ atau surat izin tempat usaha dipakai untuk menandakan jika tempat usaha yang Anda pakai sudah bisa untuk digunakan dalam menjalankan bisnis. Pihak berwenang yang berhak merilis izin usaha ini adalah pemerintah daerah yang memiliki peraturan yang berbeda-beda di masing-masing daerah. Selanjutnya yaitu ada SIUP, surat izin usaha perdagangan, yaitu izin operasional bagi perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan. Surat ini dikeluarkan sebagai izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Yang terakhir yaitu ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Sudah menjadi salah satu izin usaha yang dimiliki hampir seluruh masyarakat Indonesia karena sejak lama pemerintah sudah menggalakkan program ini. Yang kedua yaitu ada surat menyurat. Dalam dunia kewirausahaan, surat menyurat dalam bisnis disebut surat niaga. Jenis-jenis surat niaga sebagai berikut, yaitu surat perkenalan usaha, surat permintaan, surat penawaran, surat faktur, surat pengantar pengiriman barang, surat pengaduan, dan surat penagihan. Yang ketiga yaitu pencatatan transaksi barang dan jasa. Bukti transaksi perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu bukti transaksi intern dan bukti transaksi ekstern. Bukti transaksi intern adalah bukti transaksi yang dibuat oleh dan untuk intern perusahaan. Adapun bukti transaksi intern sebagai berikut. Yang pertama yaitu bukti kas masuk, yaitu tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai. Misalnya pembayaran tagihan dari perusahaan lain. Yang kedua yaitu bukti kas keluar, yaitu tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai. Misalnya yaitu pembayaran gaji, pembayaran utang, atau pengeluaran-pengeluaran lainnya. B yaitu transaksi ekstern. Bukti transaksi ekstern adalah bukti transaksi yang berhubungan dengan pihak luar. Bukti transaksi ekstern sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktur, yaitu tanda bukti pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pihak pembeli. Yang kedua yaitu kwitansi, adalah bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada yang membayar sejumlah uang tersebut. Yang ketiga yaitu nota, yaitu bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai. Nota dibuat oleh pedagang dan diberikan kepada pembeli. Yang keempat, nota debit merupakan bukti transaksi pengiriman kembali barang yang telah dibeli yang berisi informasi pengiriman kembali barang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan atau permintaan pengurangan harga. Bukti ini dibuat oleh pihak pembeli. Kelima, nota kredit merupakan bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual atau bukti persetujuan dari pihak penjual atas permohonan pembeli untuk pengurangan harga barang. Yang keenam yaitu cek, surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Yang keempat yaitu pencatatan transaksi keuangan. Pengelolaan keuangan adalah hal penting yang perlu dikelola dengan benar selain biasanya modal dan sumber daya yang dimiliki. Yang kelima yaitu pajak. Setiap wajib pajak harus memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah. Upaya menjaga kesehatan dan keselamatan karena bergantung pada bahan, alat, dan proses produksi yang digunakan pada proses produksi.
1. Pencarian ide produk. Ada beberapa hal yang dipikirkan untuk ide yang akan dikembangkan sebagai berikut. A. Apakah objek inspirasi yang akan dijadikan kerajinan budaya lokal? B. Produk kerajinan apakah yang dibuat dengan inspirasi tersebut? C. Siapakah targetnya? D. Bahan apa saja yang akan dipakai? E. Warna dan motif apa yang akan diaplikasikan? F. Adakah teknik perwarnaan tentu untuk membuat kerajinan tersebut? G. Bagaimana teknik dan proses pembuatan kerajinan tersebut? H. Alat apakah yang dibutuhkan? 2. Membuat sketsa. Ide-ide produk serencana atau rancangan dari produk kemudian dituangkan dalam bentuk sketsa atau gambar. Rasionalisasi. Proses selanjutnya adalah dengan rasionalisasi atau memilih ide terbaik dalam mengevaluasi ide-ide yang muncul. A. Bagaimana cara menggunakan produk tersebut? B. Apakah material yang ada sudah tepat dan mewujudkannya? C. Apakah kemungkinan untuk produksi adalah dengan teknik produksi yang saat ini? D. Bagaimana proporsi yang dan ukuran yang sesuai untuk produk tersebut agar mudah digunakan untuk calon konsumen. 4. Prototyping atau membuat studi model awal atau contoh untuk melakukan uji coba terhadap konsep yang sudah diperkenalkan. 5. Perancangan prodi S1. Tahap selanjutnya adalah membuat perencanaan untuk proses produksi atau proses pembuatan kerajinan. Tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan untuk material agar siap untuk dibentuk. Upaya menjaga kesehatan dan keselamatan karena bergantung pada alat, bahan, dan proses produksi. Pengemasan produk kerajinan dapat diartikan sebagai wadah atau pembungkus yang berguna mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas oleh kerajinan. 1. Kemasan primer adalah kemasan yang melekat pada produk, misalnya kaleng susu, botol, minuman, dan sebagainya. 2. Kemasan sekunder, yaitu kemasan yang berisi beberapa produk kemasan primer, misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus, dan sebagainya. 3. Kemasan tersier, yaitu kemasan untuk distribusi produk ke konsumen. Adapun fungsi kemasan produk kerajinan sebagai berikut. 1. Melindungi produk dari benturan, debu, kotoran, dan cuaca. 2. Memberikan kemudahan membawa. 3. Menambah daya listrik. 4. Sebagai identitas atau brand dari suatu produk. Perhitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal. Menentukan harga jual produk sama pentingnya dengan merancang produk dengan semenarik mungkin. Harga pokok produksi atau HPP ini dapat dibuat dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu full costing dan variable costing. Yang pertama, full costing. Metode full costing adalah metode penentuan HPP yang membebankan seluruh biaya produksi kepada produk. Adapun pelaporan keuangan yaitu sebagai berikut. A. Hasil penjualan. B. Harga pokok produksi atau penjualan. C. Laba kotor. D. Biaya pemasaran variabel. E. Biaya pemasaran tetap. F. Biaya administrasi dan umum variabel. G. Biaya administrasi dan umum tetap. H. Laba bersih. Yang kedua, variabel costing. Metode variabel costing memisahkan perhitungan biaya produksi yang berlaku sebagai variabel biaya tetap. Secara umum, terdapat 3 metode untuk menetapkan harga, yaitu A. Pendekatan biaya. Menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan. B. Pendekatan pasar. Indikasi nilai dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang identik atau sebanding.
yang telah ditransaksikan dalam pasar yang wajar, di mana informasi harga transaksi atau penawaran tersedia. C. Pendekatan permintaan dan penawaran. Jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. D. Promosi produk kerajinan untuk pasar lokal. Promosi merupakan salah satu strategi pemasaran. Strategi pemasaran produk memanfaatkan dari strategi produk, price atau harga, place atau tempat, dan promotion atau promosi, atau dikenal pula dengan sebutan 4P. Strategi pemasaran 4P merupakan kumpulan alat pemasaran taktis. Secara umum, promosi memiliki tujuan. Yang pertama, menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Yang kedua, mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. Yang ketiga, menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Yang keempat, membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk pesaing. Yang kelima, branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Yang keenam, merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Kegiatan promosi memiliki beberapa jenis. 1. Pemasaran langsung atau direct marketing, yaitu suatu bentuk penjualan perorangan secara langsung ditujukan untuk memengaruhi pembelian konsumen. Pemasaran langsung mempunyai sifat, yaitu yang pertama, non-publik, yang kedua, disesuaikan, yang ketiga, terbaru, dan yang keempat, interaktif. 2. Promosi penjualan atau sales promotion, yaitu suatu bentuk promosi yang ditunjukkan untuk merangsang pembelian oleh konsumen dan efektivitas penyalur melalui pameran, pertunjukan, demonstrasi, dan peragaan. Jenis-jenis promosi penjualan. Yang pertama, promosi konsumen, promosi dagang, dan promosi bisnis. 3. Penjualan tatap muka atau personal selling, yaitu bentuk promosi secara personal dengan presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan calon pembeli yang ditunjukkan untuk merangsang pembelian oleh seorang tim pemasaran atau marketing. Sifat-sifat penjualan tatap muka. Yang pertama, personal atau adanya kontak langsung dengan konsumen. Yang kedua, tanggapan langsung atas pertanyaan atau reaksi konsumen. Yang ketiga, mempererat hubungan dengan konsumen apabila sikapnya memuaskan. Yang keempat, biaya operasional yang cukup tinggi. 4. Publisitas atau publicity adalah bentuk promosi non-personal mengenai pelayanan atau kesatuan usaha tertentu dengan jalan mengulas informasi atau berita tentangnya yang bersifat komersial. 5. Periklanan atau advertising adalah bentuk promosi non-personal dengan menggunakan beberapa media yang ditunjukkan untuk merangsang pembelian. E. Sistem konsinyasi produk usaha kerajinan untuk pasar lokal. Konsinyasi merupakan proses transaksi dagang antara dua pihak dengan cara penitipan barang. Sistem penjualan konsinyasi dapat kita gunakan untuk memasuki pasar modern, misalnya supermarket atau pasar tradisional yang terdiri atas warung makan, toko, warung, atau toko jajanan. Dengan sistem konsinyasi, penetrasi pasar barang dagangan akan cepat menyebar dan tidak perlu lagi menunggu konsumen. Terima kasih teman-teman sudah menonton presentasi dari kelompok 2 astronot. See you next time. Jangan lupa subscribe, like, and share ya.